Oke, selamat datang kembali di channel aplikasi simulasi kredit. Buat teman-teman yang belum download aplikasi ini, eh, langsung aja ke Play Store, ya. Langsung di search aja, langsung simulasi kredit. Pilih yang ini simulasi kredit dari UKM Apps, yang ada S dolarnya ya, yang ini ya. Buat teman-teman sales juga ya, ini di download buat hitung-hitungan simulasi kredit berapa ya buat nasabahnya. Share juga ke teman-temannya. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita akan membahas satu menu untuk sejuta umat, yaitu menu eh KPR atau kepemilikan eh kredit kepemilikan rumah ya. Terus kalau lihat di TikTok ya atau di sosmed ada yang bilang, "Oh, udah jangan beli rumah, nyicil aja gitu. Udah mendingan beli rumah aja menurut saya ya. Ntar udah tua loh, gak punya rumah, mau tinggal di mana loh." Itu ya. Jangan asal ngikut influencer ya di sosmed. Gue sih tim ini ya, tim punya rumah ya. Soalnya udah punya keluarga, kasihan anak gua pindah-pindah terus ya. Kalau ngontrak ya. Oke, langsung saja. Klik KPR. Nah, ini udah gua isi-isi ya. Eh eh ini pertama itu harus isi ini nih. Tipe simulasinya apa gitu. Biasanya sih untuk yang jangka panjang kredit itu atau KPR rata-rata hampir semua sih bahkan menggunakan tipe simulasi anuitas ya. Katakanlah, nah ini diisi aja nama nasabahnya ya biar ntar di laporan PDF-nya yang di generate akan muncul ya si nama ini ya biar terutama ini buat sales KPR ya buat nge-share hasil perhitungannya ke calon nasabahnya ya diisi aja ya. Tekanlah tanggal mulai kredit hari ini, tapi sebenarnya bisa di set lah ya, di set ke September misalnya bulan depan mulai nyicilnya ya. Terus harga rumahnya 650 juta ini kalau di daerah Jawa Barat ya, atau mungkin Jakarta yang rada pinggir gitu ya. Ini tipe-tipe berapa ya? 40 gitu ya. Ya mungkin begitulah tanah 80 meter atau 90 meter gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya ini nih tipe kreditnya apa? Nih, teman-teman, kalau yang belum pernah nyicil KPR, nah, biasanya si bank itu membagi dua skema, ada masa bunga fix dan masa bunga floating. Fix itu teman-teman misalkan 5 tahun, bunganya berapa? 7,5% gitu. Bunga floatingnya berapa? Kira-kira 13%, tapi tidak pasti, namanya juga floating. Gitu. Jadi kan ini cicilannya lama nih, kan ada eh, inflasi gitu ya, ada ketidaksesuaian tidak ketidaksesuaian apa ekonomi gitu ya. Jadi si bank itu menentukan kebijakan suku bunga bank itu ya berdasarkan ekonomi ya. Kalau aman-aman aja sih harusnya bunga floatingnya relatif stabil ya. Kalau nggak turun dikit gitu ya. Gitu ya. Oke, katakanlah kita isi DP 70 juta atau bisa diisi juga nih, pilih salah satu di sini. Oke, habis itu kita isi suku bunga tenor fix. Nah ini 7,5%. Ya, tenornya 36 bulan atau 3 tahun. Katakanlah kita mau mencicil selama 15 tahun ya. Jangan terlalu lama, nyicil 25 tahun gitu. Baru tua gitu kan. Nah, eh, sisa yang tenor floatingnya berarti kan 12 tahunnya itu sekitar itu 144 bulan. Oke. Suku bunga floating 13,25. Ini misal aja ya. Ini asuransi jiwa 1 juta, premi asuransi jiwa pasangan 2 juta, premi asuransi kerugian 4 juta, pajak. Nah, ini pajaknya saya kurang tahu ya ini ya. Mungkin kira-kira aja ini ya. Terus administrasi ini sebenarnya mahal juga ini. Pajaknya mungkin sebenarnya nggak seberapa. Tapi administrasi itu biaya KPR itu bisa mahal banget sih sebenarnya. Tapi kita asumsi aja 5 juta ya.
Terus biaya notaris 5 juta ya. Oke, jadi kira-kira jadi kalau begini berapa cicilannya? Klik aja. Nah, ini ya. Tadi yang diisi-isi dirangkum lagi di sini. Ya, teman-teman harus punya uang 162 juta itu ya, termasuk DP, pajak, biaya KPR, biaya notaris, biaya asuransi itu ya. Jadi gitu emang mahal ya, teman-teman. Jangan ketipu, bukan ketipu ya, jangan salah tangkap tuh promosi dari developer, dari sales-sales KPR bahwa oh ini tanpa DP atau apa apapun itu ya, kalau ujung-ujungnya kreditnya ke bank sih harusnya tetap ada itu. Yang pasti yang namanya KPR itu ada asuransinya, ada biaya notarisnya, ada pajaknya, ada DP-nya gitu ya. Jadi kalau harganya 650 juta gitu ya, sebenarnya nggak segitu gitu. Itu bisa lebih gitu. Jadi bahasa marketing sales KPR itu jangan dijadikan rujukan pasti ya, biasanya lebih besar ya dari itu. Jadi oke, itu ya. Jadi teman-teman kalau nyicil 15 tahun, tenor fixnya cicilannya segini ya, 5.376. Terus 3 tahunnya lagi, setelah itu masa masa floating 7 jutaan ya. Jadi teman-teman penghasilannya harus nambah nih. Jangan misalkan udah 3 tahun gajinya tetap-tetap aja ya, ntar bisa berabe nih ya. Makanya cari perusahaan yang rajin naikin gaji ya, semoga berhasil ya. Jangan masuk perusahaan makin lama malah makin kecil gajinya, atau nggak naik-naik gaji. Wah, itu masalah juga tuh kalau punya apa cicilan KPR gitu. Oke, teman-teman itu memulai nyicil di 30 bulan 10 bulan Oktober, 30 Oktober 2023, berakhir 15 tahun lagi ya nih. Aduh, udah tua baru beres ini. 2038 baru beres gitu ya. Kalau teman-teman beli rumah 650 juta ya dengan DP 70 juta, yang berarti pokok cicilannya kan 580 jutaan. Itu sebenarnya teman-teman itu membayar ke bank hampir 1,2 gitu ya. Ya, begitulah. Buat teman-teman sales yang pengen dokumennya ini, bisa diklik PDF-nya. Nah, pilih aja. Bisa di print atau di save ke PDF ini ya. Atau kalau pengen ngedit-ngedit, bisa download di Excel ini ya. Excelnya di download ya. Oke, ini untuk KPR harusnya sih simulasi di aplikasi ini sangat menyerupai eh, di lapangan ya, yang benar-benar di dokumen bank ini sudah dicoba ya mas saya di beberapa teman-teman yang nyicil KPR dengan harga segini, itu beneran segitu cicilan fixnya 5,3-an, kalau udah floating perkiraannya ya itu sekitar segitu ya, jadi lumayan akurat ini. Oke, segitu dulu. Sebelum saya akhiri video ini, pesan sponsor dulu. Buat teman-teman yang sudah mendownload aplikasi ini dan merasa berguna aplikasi ini, mohon sharing bintang 5 ya. Soalnya biar makin banyak yang download ya, makin semangat gitu yang bikin aplikasinya ya, mengembangkan aplikasi ini ya. Terutama buat teman-teman sales KPR, mobil, motor, ini pakai ya buat mensimulasikan kredit buat nasabahnya. Gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.